Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Prodi D3 Akuntansi kelas 3A beranggotakan Ade Mutia Afifa NPM 20752001 bersama Ervita Siska Anggraini NPM 20752011. Materi yang akan kami bahas yaitu instrumen keuangan, aset keuangan, dan kas. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan, terdiri dari kas dan piutang. Instrumen keuangan terdiri dari aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Bentuk dan jenis instrumen keuangan. 1. Aset keuangan. Terdiri dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua, liabilitas keuangan. Terdiri dari liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dan liabilitas lainnya. Yang ketiga, instrumen ekuitas. Terdiri dari instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas manajemen, instrumen ekuitas sintetis. Yang keempat, instrumen derivatif. Terdiri dari derivatif biasa, derivatif melekat. Yang kelima, instrumen lindung nilai. Terdiri atas nilai wajar, nilai kas, dan investasi neto pada operasi luar negeri. Konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pada pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya transaksi yang dapat didistribusikan untuk perolehan aset keuangan akan dikapitalisasi. Untuk aset keuangan, selain laporan laba rugi komprehensif, FVPL, biaya transaksi terkait FVPL diakui sebagai beban dalam laba rugi. Setelah pengakuan FVPL diukur dengan nilai wajar dan selisih dengan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, AFS diukur dengan nilai wajar dan selisih dengan nilai wajar diakui mengurangi atau menambah ekuitas atau klasifikasikan sebagai pendapatan komprehensif. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset keuangan dalam laporan keuangan diatur khusus dalam PSAK 50 Revisi 2010, Instrumen Keuangan Penyajian. Lalu ada pengungkapan aset keuangan diatur dalam PSAK nomor 60 Instrumen Keuangan Pengungkapan. Dalam PSAK 50 Revisi tahun 2010, Instrumen Keuangan Penyajian berisikan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip keuangan ini berlaku terhadap kategori instrumen keuangan dari respektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, pengkategorian yang terkait dengan suku bunga, dividen, keuangan dan keuntungan, serta keadaan aset keuangan dan liabilitas akan saling terhapus. Dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan Pengungkapan, yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas serta jenis besar resiko yang timbul, bagaimana entitas mengelola resiko tersebut. Aset keuangan. Yang pertama itu ada klasifikasi aset keuangan terbagi menjadi 4, yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit and loss, FVPL. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual dan dibeli kembali dalam waktu dekat, atau surat berharga yang diperdagangkan.
Aset keuangan diklasifikasikan menjadi FVPL jika memenuhi salah satu kategori berikut. Yang pertama, diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Yang kedua, ada pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. FVPL dinilai pada pengakuan awal sebesar nilai wajar, yaitu nilai perolehan investasi dan biaya transaksi yang dibebankan. Pemisahan biaya transaksi dalam komponen beban periode berjalan akan membantu perbandingan biaya transaksi dalam komponen dengan nilai wajar pada pengukuran setelah pengakuan awal telah mudah dilakukan. Yang kedua, ada investasi dipegang hingga jatuh tempo atau held to maturity atau HTM. Nah, investasi dipegang hingga jatuh tempo ini adalah aset non-keuangan, non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukannya dan jatuh temponya telah ditetapkan secara entitas. Mempunyai entitas positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Entitas harus menghitung tingkat suku bunga efektif untuk investasi ini. Bunga efektif tidak selalu sama dengan biaya yang dibayarkan. Yang ketiga, ada pinjaman yang diberikan atau piutang, atau loans or receivable atau laba rugi. Adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif. Kecuali yang termasuk dalam 3 kategori aset keuangan yang lain, kelompok aset yang bukan peminjam, yang diberikan atau piutang misalnya, kepemilikan atau reksadana, tidak dapat diklasifikasikan dalam pinjaman. Yang keempat, ada aset keuangan tersedia untuk dijual atau available to sell, AFS. AFS ini yaitu aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai FVPL, HTM, dan laba rugi. Jika tidak termasuk ketiga kategori tersebut, akan diklasifikasikan dalam AFS. Yang kedua, ada reklasifikasi aset keuangan. Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan PSAK nomor 55 revisi 2011, FVPL dapat direklasifikasikan ke laba rugi dalam situasi yang sangat langka. Larangan ini dimaksudkan agar entitas tidak memiliki moral hazard menggunakan reklasifikasi untuk manajemen laba. Nah, aset keuangan diukur nilai wajar laba rugi di reklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang laba rugi jika memenuhi ketentuan laba rugi terhadap intensi dan kemampuan untuk memiliki sampai jatuh tempo. Yang ketiga, ada penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila nilai tercatat atau biaya perolehan diamortisasi lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Sedangkan untuk aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melalui laba rugi, secara otomatis akan menurun nilainya mengikuti harga pasarnya sehingga tidak ada evaluasi penurunan nilai. Yang keempat, ada penghentian pengakuan. Pada saat kontrak berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan keuangan karena standar menjelaskan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan terjadi jika hanya memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu ada hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut sudah berakhir. Yang kedua, ada entitas mentransfer aset keuangan
yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Kas. Jadi, apa sih kas itu? Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Kas ini terdiri dari uang kartal yang disimpan entitas, uang tersimpan dalam rekening bank, dan setara kas. Selanjutnya ada pengendalian kas. Berikut beberapa bentuk pengendalian terhadap kas. Yang pertama, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran. Pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak pembayar. Yang kedua, penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang ketiga, ada penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang kelima, ada penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Jadi, di dalam pengendalian kas ini terdapat sistem impres kas kecil dan rekonsiliasi bank. Di sistem impres kas kecil terdapat dua sistem, yaitu sistem impres kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Yang kedua ada fluctuating system. Dalam sistem ini tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Yang kedua ada rekonsiliasi bank. Untuk kas di bank, setiap akhir periode dibuat rekonsiliasi antar rekening bank dan saldo kas menurut pencatatan entitas perusahaan. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Standar akuntansi tidak mengatur penyajian kas dalam laporan keuangan. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.